non sertifikat gitu loh. Badan aja gitu ya? Enggak, memang jadi nggak ada sertifikat silsilah. Nggak ada sertifikatnya. Jadi kucing kan ada yang bersertifikat, ada yang enggak gitu. Kucing aja punya kakak, masa kamu nggak punya gitu ya? Halo sedulur Jatim, balik lagi dalam podcast Golkar Jatim TV. Dan kali ini kita tahu ya, fenomena saat ini tuh memelihara anak bulu itu menjadi sebuah gaya hidup. Dan kita juga ketahui bersama bahwa harganya tuh nggak ada yang murah loh, tapi ya tetap banyak yang suka. Salah duanya adalah dua orang yang saat ini duduk di samping saya. Hai Mbak Cici, hai Mbak Emma. Ini harganya nggak main-main, bahkan mungkin lebih mahal daripada harga dirinya Hamdan. Yang ini ada yang harganya 60 juta, ada 30 juta. Ini kenapa sih kucing-kucing ini bisa mahal banget? Kalau ini kan, kalau kita ngomong soal kucing Iya. ini ya dari breeder ya, itu mahal karena keturunannya. Kemurnian keturunannya gitu ya. Itu yang bikin mahal. Kedua adalah memang karena udah murni keturunannya, anatominya. Oke. Jadi harapannya kan kalau kita ada banyak cat show itu anatomi yang bagus dikawinkan dengan anatomi yang bagus, dari keturunan yang bagus lahirnya juga bagus. Lahirnya juga bagus. Nah itu yang bikin mahal sebenarnya. Oke. Berapa sih Mbak biasanya harga yang kucing-kucing kayak gini? Ini jenis apa yang ini? Maine Coon. Ini Maine Coon. Artinya? Ya Maine Coon, nama rasnya ya. Nama rasnya Oke. Maine Coon. Tapi Gitu. masih kecil udah segede ini. Ini 10 bulan, 10 bulan. hampir 6 kilo. Emang rasnya besar Emang gitu ya? rasnya besar. Saya ada lagi yang baby masih 4 bulan kitten, itu sudah 3 kilo lebih. Oke. Ini juga yang bikin penasaran, kenapa sih kok rela gitu ya menghabiskan uangnya untuk beli kucing-kucing yang harganya nggak main-main loh. 30 juta, 60 juta, itu uang kalau misalkan dipakai liburan ke Bali bisa 3 bulan di sana nggak pulang-pulang. Nggak boleh karantina. Oke. Kenapa beli gitu ya? Awalnya sih sebenarnya Tapi bahasanya bukan beli kan Mbak ya? Adopsi ya? Adopsi. Ya. Oke. Jadi kenapa dulu tuh kucing sebenarnya awalannya justru bukan yang ras. Ya pokoknya kucing yang Mbak Ya, curhat sama sama. Mbak Emma itu. Saya Mbak Emma juga juga dulu sama ya? sama. Yang penting punya kucing dulu Punya gitu ya? kucing. Punya kucing dulu. Kita waktu itu adopsi harganya masih maharnya itu 3,5 juta. 3,5 juta. Itu ternyata yang non pedigree. Jadi pedigree itu kayaknya non sertifikat gitu loh. Badan aja gitu ya? Enggak, memang jadi Nggak ada sertifikat silsilah. nggak ada sertifikatnya. Jadi Oke. kucing kan ada yang bersertifikat, ada yang enggak gitu. Kucing aja punya kakak, masa kamu nggak punya gitu? Aduh. Ya. Jadi waktu itu maharnya 3,5 juta itu yang non pedigree dan kondisinya itu yang sakit lah gitu kan. Saya baru tahu kalau dia tuh sakit, dan memang secara prinsip sebelum bawa hewan masuk ke rumah, saya pribadi tuh harus ke dokter hewan dilihat apakah dia ada yang berbahaya lah buat keluarga saya gitu kan. Nah habis itu baru tahu lah, belajar ya Mbak ya, belajar tanya-tanya juga ke Mbak Emma, itu ternyata macam-macam kucing itu harus dilihat dari kesehatannya, kemudian jenisnya, termasuk kemurnian dari rasnya. Oke. Nah saya sendiri karena sudah bertanggung jawab nyawa, jadi kalau treatment itu nggak nanggung-nanggung, jatuhnya mahal. Nah, treatment ini yang kadang-kadang itu ngebuat orang-orang itu bahasa Jawanya apa? Ngepir untuk memelihara anak-anak bulu. Mahal banget apa mahalan skincare aku? Aku untuk kucing-kucing ini ya, itu 1 bulannya kalau makanan aku habis 6 juta. Aduh. Kalau skincare Udah kayak nyicil iPhone 14. kita kemarin berapa ya? 6 juta ya? 6 juta all in. Atau hanya untuk perawatan aja? Enggak, itu 6 juta kemarin makanan aja sih. Oh, makanan aja. Belum biaya biaya salonnya. Karena kalau kucing-kucing gini kan ada biaya salon ya, mandi. Kita mandiin sendiri. Grooming sendiri. Oke, nah grooming sendiri ini hal yang susah untuk dilakukan, tapi ada trainernya. Ada Mbak Emma juga yang hadir di sini. Boleh ya Mbak dimandiin sendiri gitu? Boleh sih kalau emang udah punya keahlian ya Mbak ya? Malah lebih, menurut saya sih wajib ya. Soalnya kalau grooming kucing kita sendiri itu, kalau saya menganggapnya itu me time dengan kucing kita sendiri. Oke. Memang beda kalau misalnya
sama pegawai. Kita misalnya Dibawa Bu Cici ke tempat, kan sibuk iya. ya, ada pegawai kan yang ada yang sudah bertanggung jawab gitu. Tapi kalau saya sendiri itu memang untuk grooming itu memang harus saya sendiri. Soalnya memang di saat grooming itu juga me time. Entah itu ketika waktu mandi pas direndam atau cuman waktu dikeringkan di blower seperti itu. Kalau misalkan kayak grooming gitu dilakukan sendiri, bagian hal yang berbahaya nggak sih, atau ya boleh kamu lakukan tapi ada teknik yang harus kamu ketahui? Boleh, malah ya ada teknik yang harus diketahui. Kan grooming sendiri kan juga ada dua ya jenisnya, ada grooming kering itu yang dilakukan setiap hari. Terlebih kucingnya Persia seperti ini kan tadi Mbak lihat ini tadi matanya berair, Iya, nah makanya gitu tadi kan nangis. memang seperti itu memang harus rajin dibersihin ya, apalagi buat mata. Terus kalau misalnya untuk yang grooming basah atau mandi yang pakai air gitu, nah itu kalau buat kucing-kucing show kayak gini tuh prepare buat show, seminggu ini bisa 2 kali mandi ini. Seminggu 2 kali mandi. Kalau untuk biar normalnya, apa? untuk menjaga, kalau untuk lomba itu kan kita juga harus menjaga bulunya ya, jadi biar rontoknya itu nggak terlalu, kan kucing itu mesti tetap selalu ada rontok. Nggak mungkin kalau nggak rontok ya. Pasti ada rontok. Nah itu juga harus dijaga juga bulunya biar Oke. nggak berjamur juga. Biar nggak berjamur juga. Ini kalau kucing yang kayak gini ini dijual biasanya diadopsi dengan harga kisaran berapa sih Mbak Ci? Kalau Maine Coon non pet itu biasanya masih di harga 10 ke atas ya Mbak ya. Sekarang tuh yang non pet ya. Yang non pet tuh yang Non-pet itu yang nggak ada sertifikatnya, nggak ada silsilah. nggak ada silsilah keluarganya ya. Nah, kalau ini tuh pedigree itu kalau dicek itu ada kan ada apa namanya? Chip, Oh iya, microchip. microchip. Jadi Masih ada ada ditanamkan di sini microchipnya. Kelihatan nggak microchipnya? Enggak. Nggak kelihatan. Oh, karena udah masuk Jadi ya. kalau pas disuntikin cat show, gitu. pas cat show diperiksa apakah sertifikatnya Ada sama barcode-nya dengan gitu scan ya. ya. Oh, oke. Wow. Gitu. Nah, kalau yang non pedigree, kalau yang jenis Persia itu starting 3.500.000. Gitu, Mbak. Tetap tergantung anatomi ya. anatomi, ha. Kalau kucing non pedigree yang anatominya bagus, mungkin bisa dibilang bapak Mendekati ibunya itu Iya. pedigree tapi dia belum catry. Nah itu kan biasanya keluar anakan yang non pedigree. Nah itu bisa jadi memang ada yang bagus. Nah, Misalnya masih nggak racing. tahu nih silsilah keluarganya kayak gimana, bisa nggak sih diurus kayak manusia yang ngurus di spenduk capil? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi kan memang keturunan Jadi udah pedigree jelas itu murni. banget nih ya. Oke. Itu pun kalau ngurus misalnya ini ya pedigree-nya pedigree CFA, mau ngurus ke jadi pedigree ICA itu kita harus mengumpulkan 5 turunan ya Mbak ya. Bapak ibu sampai 5 pohon ya. Kalau untuk CFA lokal ya, kayak untuk CFA lokal maksudnya catry CFA yang ada di Indonesia. Terus misalnya salah satu kucingnya ini, terus ini tuh mau di balik nama, diputihkan di catry ICA. Nah itu Mantap banget. seingat saya sih ya itu nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya. Oke. Beda kalau itu CFA impor itu Baru betul bisa. Harus ada beberapa Silsilahnya. Iya, silsilah gitu. jadi hal yang penting juga ya untuk memilih adopsi kucing-kucing kayak gini. Kucing-kucing seperti ini perlu perawatan khusus nggak, selain mungkin ya mandi, itu kan hal yang memang harus sering dilakukan ya? Atau ada perawatan khusus lainnya? Iya, cat room itu ruangan lingkungan. Ruangan khusus. Butuh kamar sendiri, AC-nya. Harus AC. Wow. AC-nya 24 jam. Anak kosan minggir dulu ya, anak kosan minggir dulu. Anak kosan. Anak kosan. Jadi AC-nya itu minimal 20 derajat dengan tingkat kelembapan yang cukup rendah. Jadi nggak boleh lembab karena nanti jamuran. Nanti jamur. Tapi juga harus ada jendela ataupun ventilasi Exhaust. exhaust supaya ada pergantian udara. Jadi kalau saya biasanya Kalau misalkan itu semua tidak dilakukan, berdampak apa sama kucingnya? Kalau misalnya kelembapannya terlalu tinggi ya, ya itu bisa jamuran. Terus Ya udah. mengurangi juga intensitas keluar masuk kucing. Jadi kalau sudah tapi kalau cuman buat cat lover yang cuman biasa, maksudnya nggak Nggak fokus ikut ke show, lomba, ya. itu mau main kita bawa kucing ke rumah teman yang bawa kucing gitu enak ya mungkin. Tapi kalau misalnya yang mungkin bisa dibilang lebih profesional ya, Iya. yang seperti Bu Cici juga itu
ya memang untuk mengurangi intensitas yang seperti itu. Jadi sama-sama bawa kucing main gitu enggak Nggak jadi boleh. mengurangi yang seperti itu. Serem ya, karena kan biasanya kalau kucing-kucing takutnya kucing itu juga identik dengan penyakit toksio. Banyak perempuan-perempuan yang takut memelihara kucing alasannya karena tokso ini. Pernah nggak sih kepikiran hal-hal semacam itu, atau mungkin dengan memelihara kucing akhirnya tahu bahwa oh ternyata nggak seperti itu loh? Kalau untuk tokso ya kebetulan saya juga punya adik yang di bidang apa ya, Kesehatan ya. Memang pernah ada studi kasus dari kampusnya itu memang tentang tokso. Terus Oke. kebetulan saya kakaknya kan di dunia perkucingan Perkucingan, ya, itu memang betul. identik sama tokso. Tapi ternyata dari situ juga dari 10 orang yang dites dengan berbagai macam jenis cara merawatnya, mulai dari yang biasa sampai yang apa profesional ya. Iya. Dari yang cat lover sampai cat tree seperti itu sudah dites. Kalau nggak salah 4 dari 10 itu memang terkena tokso. Tapi itu bukan semena-mena itu langsung bisa jadi dari kucing. Karena kucingnya ya, oke. Ternyata dilihat riwayatnya itu dia itu memang suka seperti kayak berkebun seperti itu tuh banyak. Nah seperti itu tuh bisa menyebabkan tokso juga. Oke, jadi nggak cuma dari kucingnya. cuma Kadang dari kucing. kadang kucing pun kalau misalkan yang memang di rumah aja dan nggak kemana-mana, ya mau bawa penyakit dari mana gitu kan. Beda sama kucing-kucing mungkin yang selalu keliaran di luar gitu. Dan kucing itu juga, karena saya juga pelihara kucing, nggak punya kakak sih, kucing biasa. Ketika bawa ke dokter, itu pasti kucing saya kebetulan laki-laki. Ketika dibawa ke dokter, pasti dokternya menyarankan kalau mau umurnya panjang itu harus dikebiri gitu. Apakah ini berlaku juga untuk kucing-kucing yang punya ras khusus seperti ini? Kalau pilihan untuk kebiri sih tergantung ada apa di situ. Misalnya di steril ya, steril untuk dengan tujuan untuk kesehatan. Misalnya dia punya penyakit PKD itu seperti susah pipis, itu kan biasanya genetik. Nah itu memang sebaiknya di steril. Jadi kan ada tujuan untuk menghilangkan penyakit begitu ya. Kesehatan ya. Jadi bukan kayak gini, misalnya aduh saya mau lomba ini kayaknya lebih enak di steril deh biar lebih cepat ngikut gelar gitu. Ada yang seperti itu, tapi saya sih masih kurang itu ya. Tapi juga sayang sih sebenarnya kalau kucing ras juga. seperti ini harus di steril, ya nanti garis keturunannya gimana gitu kan, apalagi kan kucing langka gitu. Ya, kalau sebenarnya kalau kita di terutama breeder ya catering ya Mbak, itu jarang sekali di steril dikebiri kecuali ada kasus. Ada kasus khusus Cacat ya. genetik atau apa Cacat gitu. genetik, misalkan Bengkok. ekornya bengkok gitu Oke. ya. Ini Terus lurus ya? atau rahangnya rahangnya over Terlalu banget lah, over. over banget lah, yang melet banget gitu. Kalau di kucing kan nggak bisa, nggak boleh ya. Itu bisa jadi itu boleh dikebiri. Oke. Atau yang udah melahirkan bolak-balik tapi ada kasus ya Mbak ya. Kalau yang untuk betina itu Jadi memang saran dari dokter langsung. nah, tapi kalau yang baik-baik aja kita lebih ngatur fase birahinya aja sih, biar mereka nggak kawin terus gitu kan, karena kalau dari kita sendiri tuh paling nggak 1 tahun itu 2 kali dia hamil itu udah Maksimal cuman bolehnya 2 kali. jadi ada aturannya memang. Nggak boleh terus menerus, apalagi jadi ini ya Betina nggak dapur boleh peranakan gitu kan. Oke, karena waktunya juga nggak panjang ya podcast ini. Sekarang kan juga lagi rame banget yang fenomena untuk memelihara anak-anak bulu kayak gini. Mungkin ada tips untuk sedulur jatim di rumah yang saat ini menyaksikan harus gimana sih? Bahasanya bukan beli, karena kalau sama anak bulu itu bahasanya kan mengadopsi. Yang pertama baiknya bagaimana ketika kita memilih untuk mengadopsi kucing. Kalau memang yang dipilih adalah kucing yang dengan ras tertentu, apa yang harus kita persiapkan? Boleh gantian Mbak Emma? Kalau saya dulu ketika saya memutuskan buat adopsi kucing, saya yang paling penting itu tempatnya dulu. Kalau saya pribadi tempatnya dulu. Ada tipe orang yang beli kucingnya dulu tapi tempatnya belum ada. Nah itu saya nggak bisa, soalnya kan tempat itu menurut saya itu nomor satu dulu gitu. Jadi kita harus tahu sendiri tempatnya kita tuh bagaimana. Nah, cocok nggak sama kucing yang akan diadopsi. Misalnya kayak kita mau adopsi Persia, jadi kita udah tahu kebutuhannya itu apa aja. Misalnya dari segi makan yang bagus apa, mampu nggak
kalau mampu ya lanjut gitu, kalau enggak ya mungkin bisa ras lain. Nah terus kalau misalnya untuk AC kan Persia wajib, nah seperti itu memang harus didahulukan ya. Jadi tempat menjadi Tempat ini ya, dulu, menjadi hal tempat yang nomor penting ya. satu. Sebelum kucingnya datang, tempatnya udah siap. Jadi ketika Harus ada datang dulu, udah ada gitu ya. Mungkin Mbak Cici ada tambahan? Kalau aku lebih kepada cintai dulu, misalnya jangan sampai kita adopsi, habis itu nyesel, adopsi hanya kepengen karena punya doang, habis itu nggak mau ngerawat gitu ya. Nah, Jadi itu tuh. cintai dulu, kayak saya udah komit, pokoknya aku Persia sama Maine Coon, nggak mau yang lain karena belum fall in love sama yang lain. Jadi misalkan sekarang lagi happening kucing apa gitu ya, terus hanya karena ngikutin tren terus adopsi itu juga nggak bagus. Ternyata adopsi aku nggak suka, bulunya terlalu pendek atau bulunya kasar nih gitu kan. Nah itu jangan, karena mereka makhluk hidup, ini amanah kita gitu loh. Betul, amanah yang dititipkan Iya, karena kita nyawa ini, men. punya dana lebih gitu kan. Mbak Emma, Mbak Cici, terima kasih banyak sedulur Jatim. Semoga ini menjadi informasi yang cukup menarik ya buat sedulur Jatim yang mungkin akan mengadopsi anak-anak bulu ini. Kalau tadi tipsnya Mbak Emma mungkin tempat, kalau tipsnya Mbak Cici adalah cinta, kalau tips saya adalah dompet. Jadi usahakan sesuai dengan dana yang kalian miliki. Kalau gaji UMR dipakai hidup untuk berlima, saran saya jangan dulu untuk memelihara kucing. Terima kasih sedulur Jatim, bye-bye.